Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Di kesempatan ini saya ingin membagikan informasi dari daerah Provinsi Lampung. Ada kejadian bahwa ada pelaku pungli yang diamankan polisi. Sebenarnya ini sepertinya sudah biasa, karena sudah biasa menjadi kebiasaan. Jadi hal yang buruk pun ketika sudah menjadi kebiasaan, maka banyak yang mencontoh dan tidak lagi berasa buruk. Nah, ini harusnya bisa menjadi pelajaran bagi pemirsa semua, bagi kita semua ya. Saya bacakan dulu, dilansir oleh Kompas TV. Sempat viral, 2 pelaku pungli diamankan polisi. Ini ada video, saya mau putar dulu videonya. Media sosial saat seorang warga tengah merekam aksi pungutan liar kepada sejumlah pengendara yang melintas di kawasan jalur Jembatan Layang di kawasan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Dari video itu, polisi bergerak cepat dengan mendatangi lokasi dan mengamankan 2 orang pria tersebut ke Mapolsek Tanjung Senang, Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan. 2 pria tersebut diketahui bernama Ardianto dan Hamdani, warga Sukarami, Bandar Lampung, dan nekat melakukan aksi pungli sejak sepekan lalu dengan dalih meminta sumbangan perbaikan jalan. Aksi punglinya ini dilakukan lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Metode hipnoterapi. Jadi harus cepat merubah mindset saudara-saudara kita yang di luar terkait dengan pungli tersebut. Jadi kita rubah mindsetnya menjadi yang lebih baik. Bagaimana cara-cara mencari rezeki yang lebih baik dan halal. Salut dan acung jempol saya buat Pak Polisi yang langsung bertindak. Apakah karena ini ada laporan, atau harusnya tanpa ada laporan pun mereka harusnya melihat, karena perbuatan ini dilakukan di tengah jalan yang rusak gitu ya. Ini biasa terjadi, sering terjadi, kita lihat di mana-mana. Ini ada kondisi seperti ini, pungli. Mengenaskan ya. Kenapa? Karena apakah kita harus seperti itu terus gitu? Apakah kita, bagi yang melihat, harus melihat fenomena itu terus setiap hari dan gak ada habis-habisnya? Dan bagi mereka yang melakukannya, apakah akan selamanya seperti itu sampai mereka bungkuk, sampai mereka tua? Menurut saya ini harus dirubah kebiasaan buruk ini, dan banyak pihak yang harus terlibat dan bertanggung jawab untuk merubah itu semua. Pertama, mulai dari abang-abang preman itu sendiri, bagaimana dia harus merubah cara berpikirnya bahwa sebenarnya itu nggak baik. Nggak baik buat dia dan nggak baik buat orang lain. Itu nggak banyak kan penghasilannya, tapi apa dia nggak malu? Kerja hanya minta-minta saja. Kenapa nggak cari aja sih uang dengan kerja? Kok kerjanya minta-minta sih? Gitu. Buruk banget. Harus dirubah. Bagi pemirsa yang pernah melakukan itu dan sudah berhenti, syukurlah sudah berhenti. Bagi yang belum berhenti, silahkan berhenti. Karena itu sebenarnya buruk. Lalu karena dibiasakan, kebiasaan buruk menjadi sepertinya tidak buruk, padahal itu buruk banget. Itu mental pengecut, mental minta-minta, sama aja gitu. Lalu yang kedua, pemerintah pastinya, pemerintah baik itu kabupaten atau provinsi, mereka harus memberdayakan. Bagaimana ini kan masalahnya ujung-ujungnya lagi-lagi ke ekonomi, isi perut. Bagaimana tidak melakukan hal apa saja walaupun itu haram atau memalukan kalau perut harus diisi. Masalahnya kan perut harus diisi, perutnya lapar.
begitu. Mau bekerja nggak ada pekerjaan, skill nggak ada, badan malas juga. Sebenarnya pekerjaan banyak ya. Tapi kalau udah yang namanya malas ya susah juga. Paling tidak harus diakomodir lah. Pemerintah mengakomodir orang-orang yang seperti ini, dicarikan lapangan pekerjaan misalnya, kan ada pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi tukang-tukang bersih pasar aja. Gitu, cuci-cuci WC, ngepel WC di pasar, nanti digaji oleh pemerintah. Kan bisa tuh diberdayakan seperti itu. Dan yang ketiga menurut saya polisi sebaiknya jangan pandang bulu gitu. Walaupun dia preman atau kuat atau backingnya kuat, harus ditindak yang seperti ini. Nggak baik, malu. Apalagi kalau berita ini misalnya sampai didengar oleh orang luar negeri, oh ternyata Indonesia begini ya, malu-maluin banget. Kira-kira begitu. Baik pemirsa, mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi, jadi pelajaran dan membawa manfaat bagi kita semua. Bagi yang pernah melakukan, silahkan stop, jangan dilakukan lagi. Dan bagi yang belum, nggak perlu, nggak berguna, silahkan. Bagi yang ingin mengomentari, silahkan tulis di kolom komentar. Dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.